Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu selama minggu-minggu ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami hendak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan kami Tuhan. Kuduskan kami di hadapan-Mu. Ampuni segala kesalahan-kesalahan dosa-dosa kami Tuhan. Dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati yang melayani ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau melayani song leader, singer, pemusik, diaken, diakonis, multimedia, juga hamba-Mu Tuhan, Pak Ben Hur Silitonga yang melayani firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berikan hikmat akal budi, Engkau berikan urapan-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga waktu firman-Mu ditaburkan, jadikan kami seperti tanah yang subur ya Tuhan, sehingga firman itu dapat tumbuh dan berbuah, dan kami dapat menjadi saksi-Mu, menjadi selalu berkat-Mu dimanapun kami berada. Sehingga oleh seluruh kehidupan kami Tuhan, baik jiwa mengenal Engkau, transformasi terjadi ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam perjalanan sampaikan di tempat ini dengan selamat. Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang mengikuti secara online di rumah. Kiranya urapan-Mu juga ada pada mereka ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu ya untuk-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Jemaat yang percaya katakan amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak dari kita yang merasa diberkati selama 1 minggu ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menabur, kita pasti akan menuai dengan sukacita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya.
memuji Tuhan, amin. Mari kita naikkan satu pujian lagi, tiba saatnya, haleluya. Kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bersama kita katakan, Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kekuatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kami berhimpun bersama-sama di hadirat-Mu Tuhan. Karena kerinduan kami yang besar akan Engkau. Menyadari penuh betapa Engkau mengasihi kami. Dan menyadari betapa Engkau rindu dekat senantiasa dengan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Mari bersama-sama katakan lagi. Ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, Tuhan, Engkau tak jauh, maka dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, maka dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Ya Tuhan, Bapa, ku datang mencari wajah-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, rendahkan diri di hadapan-Mu. Oh, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata
kami. Engkau saja Tuhan. Kami tidak dapat menjaga hal-hal yang harus terjadi, tapi kami dapat menjaga hati kami untuk tetap tenang Tuhan, karena firman-Mu yang mengatakannya, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan ucapan syukur bagi anak domba yang bertahta di kerajaan surga, kami naikkan pujian dan sembah kami, karena Engkau saja yang layak terima pujian. Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah mengangkat kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Hormat kami bagi-Mu. Oh, haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Bagi-Nya selama-lamanya. Bagi-Nya Haleluya. 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 Kemuliaan, hormat, dan kejayaan bagi Allah untuk selama-lamanya. Ini kami gereja-Mu yang senantiasa merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Berbicara lewat firman-Mu, lawat kami, beri kami pengalaman berjumpa dengan kebenaran-Mu, sehingga hari ini Tuhan kami dimerdekakan, kami dibebaskan, kami dibaharui, kami dibawa kepada kepengertian betapa kami harus hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian ada bagi setiap kami. Kami sambut
berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah segera. Amin. Maranatha itu ungkapan dan doa harapan dari gereja Tuhan. Gereja mula-mula itu hidup dalam keadaan yang tertekan, ya, ditindas, dianiaya. Dulu di abad pertama itu menjadi orang Kristen itu, percaya Yesus, ikut jalan Tuhan itu, artinya bersedia untuk mati. Maka kata Maranatha itu di abad yang pertama, di awal gereja Tuhan ada itu, adalah sebuah ungkapan kerinduan hati gereja untuk Tuhan datanglah segera. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah segera. Bulan ini kita diberi tema yang luar biasa, Integrity in the End Time. Ya. Integrity in the End Time, dan kita mendapat ayat tema yang luar biasa dari surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa saudara? Tenang, supaya kamu dapat berdoa, ya. Ayat yang sama, ya, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2, ini juga peringatan Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, ya, baik oleh ilham roh. Jadi ini cerita atau berita akhir zaman ini banyak sekali, ya, merujuk kepada ramalan-ramalan, baik itu oleh ilham roh, yang nanti akan kita lihat beberapa contoh lewat nubuatan-nubuatan eskatologis yang sifatnya profetis, ya, dari Alkitab, mulai dari PL sampai Perjanjian Baru, ya. Bahkan dari ramalan-ramalan yang banyak, ya, dari agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan suku yang lain, ya. Itu banyak sekali, kalau kita cerita itu panjang sekali. Yang terkenal kemarin itu ada ramalan end times atau kiamat
dari suku apa, dari kalender suku apa yang 2012 itu? Suku Arya ya. Itu diramalkan 2012 sampai ada filmnya. Belum lagi ramalan-ramalan yang tidak ada dasarnya ya. Nostradamus seorang peramal dari Prancis juga kemarin 2018 apa 2019 dia juga meramalkan akan hari kiamat ya. Dan masih banyak lagi ramalan-ramalan yang jauh-jauh sebelumnya. Masih ingat dulu yang ada di Bandung dulu, pendeta juga ya. Masih ingat ya, ada seorang pendeta itu ya, ada marganya, saya lupa marganya ya, si Buaya kalau enggak salah itu ya, tahun berapa saya lupa itu ya. Bukan Tuhan Yesus yang datang, mereka kumpul untuk menyongsong Tuhan Yesus di satu tempat. Bukan Tuhan Yesus yang datang Satuan Sabara dari Polda Jawa Barat untuk mengangkat mereka ya. Bukan Tuhan Yesus yang datang mengangkat mereka. Jadi kalau cerita itu sampai lagi, wah masih banyak lagi, sampai dari dulu itu cerita akhir zaman itu ada ya. Jadi ini baik oleh ilham roh, jangan lekas bingung dan jangan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Jadi nanti akan kita lihat rujukan yang begitu banyak tentang cerita end times. Jadi ini bercampur, ini membuat jemaat Tuhan bahkan ikut juga orang-orang percaya menjadi bingung. Sebenarnya istilah-istilah teknis hari kiamat itu enggak ada dalam kekristenan, itu enggak terlalu dikenal hal-hal yang seperti itu ya. Apalagi yang katanya nanti kita ditimbang ya kan. Bapak Ibu pernah dengar itu ya, ditimbang katanya. Kalau sempat tadi malam saya mana ada Pak Kenti belum datang ya. Tadi malam kami ngobrol itu dalam pertemuan ibadah penghiburan. Kalau sempat Pak Wir, surga itu pakai timbangan, timbangannya pun belum digital, masih analog. Saudara mau masuk surga tempat seperti itu? Saya kemarin antri mau vaksin aja cuma berapa puluh aja udah nggak sabar. Satu dunia ini mau ditimbang. Saudara nggak bayangkan tuh. Jadi istilah-istilah seperti itu enggak ada dalam Alkitab kita, itu datang dari kepercayaan-kepercayaan yang lain ya. Teknologinya masih seperti itu ya. Surga masa teknologinya seperti itu, ditimbang. Ya, hari ini China sudah punya teknologi. Ya, masing-masing orang bisa didetek dan direcord. Langsung keluar nilainya Pak Wir. Itu teknologi yang terbaru, masa teknologi surga seperti itu. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan ya, hari ini kalau bicara masalah akhir zaman, end time, rujukan kita firman Tuhan. Amin. Ya, jangan yang lain. Jadi ini ada cerita-cerita, terlalu banyak cerita, kita dari kecil kita sudah mendengar cerita tentang kiamat. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang benar lewat firman Tuhan tentang hari kiamat. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, tema kita berkata integrity in the end times. Artinya menjelang hari Tuhan sampai kepada hari Tuhan datang, tetaplah berintegritas. Ya, tetaplah kuasai dirimu, tetaplah tenang. Ya, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap bekerja, ya, tetap berusaha, tetap berproduksi, tetap buka cabangmu, jangan kau nggak buka. Ya, jangan nggak tambahi cabang, jangan nggak tambahi pabrikmu, bangun. Ya, bisnismu jalankan. Jangan gelisah, jangan panik, jangan paranoid. Ya. Banyak orang yang pulang dari mendengar seminar akhir zaman atau pulang dari kebaktian pendetanya mengajar tentang akhir zaman, pulang hilang semangat kerjanya Pak Wir. Udahlah ngapain lagi lah Pak Wir, kita dagang, kita bisnis, kata Pak Ben Hur, Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya. Tentang kapan dia datang itu tak seorang pun yang tahu, exactly time-nya itu nggak ada yang tahu persisnya. Matius 24 ayat 42 menulis seperti itu, nanti di rumah saudara lihat. Ya ada. Tapi tanda-tanda diberikan. Ini saya katakan dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, rujukan kita firman Tuhan anak Alkitab itu jelas. Hari ini kita akan belajar clue yang paling jelas, langsung Tuhan Yesus yang ajar. Saya bukan mengecilkan arti yang lain. Arti yang lain juga nanti akan kita lihat sepintas, ya. Tetapi Tuhan meminta kita di awal ini ya, tetap tenang, tetap menguasai diri supaya kita bisa beribadah dan berdoa, supaya kita bisa bekerja, yang studi tetap studi, yang berusaha tetap berusaha, ya, yang bisnis tetap bisnis, yang berproduksi tetap berproduksi. Jangan bingung dan jangan gelisah hatimu, ya. Next dulu Deb. Oke.
Ini yang peringatan kita hari ini. Jangan jadi korban polemik dan spekulasi liar. Ya, jangan jadi korban polemik dan spekulasi liar. Itu tadi yang saya bilang yang di Jawa Barat yang diangkut sama Satuan Sabara itu banyak orang-orang pintar. Ada yang kerja di Pertamina karena pendetanya bilang Tuhan Yesus mau datang, dia ambil pensiun muda, dia jual hartanya semua. Ya, jadi ini kepanikan, ini orang menjadi korban daripada spekulasi liar dan polemik. Ya, next dulu Deb. Ya, Injil itu adalah berita sukacita. Ya, jadi mestinya pendeta itu ngabarkan sukacita, bukan nakut-nakuti. Ya, cerita di end times itu bukan cerita yang menakutkan. Cerita di end times, kalaupun Tuhan harus datang, itu berita sukacita. Yang setuju katakan amin. Kita mau bertemu dengan Tuhan kok takut. Kita akan bersama dengan Tuhan kok jadi tertekan. Kita akan bersama dengan Tuhan, itu kerinduan hati gereja yang mengerti katakan amin. This is not our home. Ini bumi ini bukan rumah kita. Maka kalau kita kembali ke rumah Bapa itu disebut telah berpulang kembali ke rumah Bapa. Ini bukan rumah kita, ini tempat kita sementara. Jadi kalau orang ketemu dengan Tuhan mestinya sukacita. Ya, yang setuju katakan amin. Nah, tanda-tanda akhir zaman yang dirujuk dari perjanjian lama ini menurut Judaism. Ya, ini lembu merah, sapi merah, katanya sudah diketemukan. Ya, nanti saudara lihat di googling ya di YouTube. Ya, menurut Judaism ya orang-orang Yahudi, ini pertanda akan datangnya hari Tuhan. Karena ini lembu dan sapi merah ini bermanfaat nanti untuk persiapan pembangunan Bait Allah. Jadi sapi merah itu nanti dibakar, ya abunya nanti dicampur air ini untuk pentahiran. Jadi perkakas dan barang-barang dan material Bait Allah yang ketiga itu akan ditahirkan. Jadi katanya, ya walaupun kemarin saya bercanda dengan Pak Wir, kalau sama orang Yahudi jangankan lembu merah, lembu loreng pun mereka sanggup buat ya. Ya karena Yahudi itu sangat terkenal ya dengan kemajuan teknologi teknologi kalau untuk pertanian dan peternakan itu mereka sangat canggih sekali ya. Ya kalau orang Yahudi itu. Jadi tapi ini ada dasar firman-nya ya. Yang kedua, tanda-tanda akhir zaman yang umum itu menurut Alkitab dari tahun 2000, awal 2000 saya sudah mendengar ya pengajaran tentang akhir zaman itu ya. Pergerakan dari masyarakat ekonomi Eropa dari Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 3. Ini 10 tanduk yang bersatu. Ya 10 negara-negara besar Eropa, masyarakat ekonomi Eropa ya. Akhirnya kita ingat dulu ya, euro ya, satu mata uang Jadi ini kalau sampai hari ini kita lihat ya. Sampai hari ini kita lihat itu perubahan yang terjadi dalam bidang finansial ya, fintech itu ya. Kita lihat sekarang sampai kepada cerita cryptocurrency dan lain-lain. Ini bukan tidak ada maksud saudara ya. Saya tidak sedang berkata ada yang salah, tapi ini saya mengajak saudara melihat situasi dan tanda-tanda ini sudah menuju kepada titik-titik yang terakhir ya. Nah ini, nanti saudara lihatlah nih ya, ini dulu tahun 2012 ditemukan ini ya, mata uang euro itu ya. Ini di dalam Wahyu 17 ayat 1 sampai 3 itu ditulis ya, seorang perempuan ya yang disebut pelacur itu menunggang binatang ini ya. Ada lambang, ada gambarnya nanti. Lihat, sampai yang kemarin presidensi G20, ini juga ya dikaitkan ya akan akhir daripada zaman atau masa ini ya. Dari mana ramalan ini Pak Ben Hur? Ini merujuk kepada balik dulu ini kenubuatan Daniel. Saudara baca ya, nubuatan Daniel pasal yang kedua. Daniel itu pernah menafsir mimpi Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu mimpi ya, ada satu patung besar, kepalanya dari emas. Kepala dari emas itu ditafsirkan adalah kerajaan Babilonia, kerajaan Nebukadnezar sendiri. Kemudian bahu dan dadanya itu dari perak, silver. Itu merujuk kepada kerajaan Media Persia. Ini kerajaan-kerajaan sudah berlalu. Ya, kemudian perut dan bagian pinggangnya itu terbuat dari tembaga. Itu Greece ya, Alexander yang Agung, Yunani, itu pun sudah berlalu. Ya, kemudian pahanya besi. Besi itu melambangkan Roma. Ya, Roma juga sudah selesai kejayaannya. Sekarang yang terakhir kaki. Kaki itu campuran besi tanah liat.
Nah, itu yang belum digenapi menurut para pengamat ya, menurut para penafsir ya, besi Romawi campur tanah liat. Kalau tadi besinya udah jelas Roma. Sekarang yang dicari tanah liat. Maka G20 itu ya sangat dikaitkan dengan nubuatan ini. Karena dianggap ya Roma kebetulan di Eropa dan di Roma. Ya, ada yang menafsirkan tanah liat itu adalah China. Saya tidak tahu kenapa mereka menafsirkan itu menjadi China, karena China itu mungkin ya di sana banyak porselin dan keramik. Mungkin. Jadi orang meramal atau menafsir ini ya ada-ada saja apanya ya pendekatannya. Tetapi pendekatan yang lebih mengena, banyak orang menafsirkan bahwa tanah liat itu adalah negara-negara muslim besar. Di G20 itu ada, dan kebetulan kemarin itu yang menjadi pemimpinnya adalah presiden dari negara muslim terbesar. Ya, saudara lihat itu. Jadi setelah itu Nebukadnezar melihat ada satu batu yang menghantam ya patung itu sehingga habis, hancur, lebur. Jadi itu cerita kerajaan Kristus yang akan datang. Artinya end time. Jadi kalau ini sudah terjadi, ini nubuatan. Bapak Ibu, ini saya hanya memberikan supaya saudara ikut melihat pergerakan tanda-tanda itu. Ya, ini sekarang berkembang maksud saya ya. Tapi nanti akan saya bawa saudara kepada clue yang lebih jelas. Ya, ini nubuatan liar. Apa saja orang boleh tafsir. Amin, Bapak Ibu. Ya, seperti tadi tanda lihat ditafsir China, oke. Ditafsir negara-negara apa, oke. Silahkan saja, ada rujukan dan dasarnya. Ya, oke, next dulu deh. Ya, kemudian kita lihat ya pergerakan ya, baik kemajuan teknologi, baik baik kerjasama negara-negara menuju kepada one world economy dan one world government ya, kita lihat tadi ya. Ini diartikan orang banyak Antikris itu sedang menyusun infrastruktur. Dan itu terlihat sudah jelas lah sudah ya. Kita ini nggak ada lagi yang tidak masuk ke data center. Semua, paling tidak semua orang punya email. Paling tidak semua orang punya eKTP. Ini nanti terus ya akan semua kita itu sama kayak teknologi tadi Pak Wir. Kalau sudah kita ada di data center nggak perlu ditimbang lagi Pak. Begitu dibilang Wirianto udah ketahuan Pak, Wirianto ini siapa? Itu nextnya nanti, advance teknologi itu akan sampai ke sana. Saudara kalau datang ke bank mau pinjam uang, saudara nggak usah banyak cerita, orang banknya udah tahu siapa lu. 1 bulan lu pergi ke klub berapa kali, tahu Pak. Karena sekarang kita pergi asal bahwa ini kita terdetek di mana kita berada. Kalaupun nggak lewat ini, lewat transaksi kita. Kalau saudara ke klub kan mesti bayar kan. Mesti bayar, saudara pasti transaksi kan. Ketahuan tuh. Jadi orang bank itu, kalau orang bank dulu kan istilahnya kan mau 5C. Karakter lah, apalagi kolateral lah, kapasitas usaha. Nanti nggak ditanya-tanya, nggak perlu wawancara. Ya, sekarang aja kita mau ambil mobil aja kita sudah ketahuan. You ada masalah nggak pernah macet, nggak bayar kartu kredit. Sekarang aja sudah begitu mudah. Ya, nggak lolos BI checking lah, apalah segala macam. Jadi saudara lihat nanti teknologi ini terus berkembang, ya, kepada arah yang lebih. Karena firman Tuhan menulis, yang di saudara baca Kejadian ketika orang-orang itu membuat menara Babel. Tuhan bilang tidak ada satupun yang manusia rencanakan ini yang tidak berhasil, yang tidak bisa terwujud. Itu karena manusia sudah makan buah pengetahuan itu. Kitab Daniel menulis menjelang akhir zaman itu pengetahuan itu berkembang begitu pesat. Ya, nanti ini kita lihat nih ya. Next dulu Dep. Ya ini ya, sebelumnya. Ya, teori konspirasi ini, tatanan dunia baru, New World Order ini ya. Satu pemerintahan, jadi satu negara dunia ini akan menjadi satu kampung besar. Ya. Itu sudah terbukti Saudara. Kemarin waktu Covid rame-rame itu bangsa-bangsa, negara-negara itu bingung semua. Jadi akan ada satu kekuatan ya yang akan memimpin dan mendrive dunia ini. Akan sampai ke situ. Pelan-pelan pasti akan sampai. Ini sudah kita lihat tanda-tandanya menuju ke sana. Maka tadi infrastrukturnya sudah dibangun untuk itu. Ya, menuju
ekonomi satu, dan yang paling utama bagi mereka adalah one world religion. Ya, next Deborah. Ya, agama satu. Ya, karena firman Tuhan menulis seperti itu, maka semua suku bangsa akan sujud kepada patung itu. Ya, sujud. Itu yang disebut tadi antichrist. Karena kalau Anda nggak taat, nggak tunduk kepadanya, Anda nggak bisa berjual beli. Anda nggak dapat akses apa-apa. Kalau Anda nggak taat, Anda nggak menyembah, artinya Anda mati. Tapi dengar berita Tuhan, gereja Tuhan, jangan takut. Ya, ini berita hari ini. Next, Deborah. Ya, ini tanda-tanda kekacauan kosmik. Ya, udahlah. Ini Alkitab juga menulis ini. Ini pemberitaan ini tahun 2022, 2 bintang akan bertabrakan. Ya, ada kekacauan kosmik, asteroid juga. Ya, next. Ya, ini yang saya katakan tadi Pak Wir. Ya. Advanced technology, artificial intelligence itu udah sekarang China sedang membuat matahari nih, artificial sun, saudara bayangkan itu. Ya, makanya kitab Daniel itu menulis pengetahuan bertambah. Jangan dulu pergi dulu dari situ, Deborah. Ya, teknologi itu bicara kecepatan, Bapak Ibu, kecepatan. Kecepatan itu diukur dengan cahaya. Manusia cepat kurang cepat. Ya. Itu kalau komputer, kalau Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 itu bicara apa? Kecepatan. Kalau orang lambat-lambat pelayanan, orang nggak mau. Bank yang lambat-lambat nggak mau. Orang mau cari yang cepat, orang nggak sabar. Kecepatan itu diukur dengan apa Bapak Ibu? Cahaya. Cahaya itu siapa Bapak Ibu? Lucy. Ya, paham maksud saya ya? Ya. Jadi itu, karena orang mungkin cepat, makin cepat, makin cepat. Ya, teknologi itu bicara kecepatan. Amin Bapak Ibu. Kecepatan itu siapa yang pegang? Cahaya. Next, ya, saudara hanya saya beri dulu apa ya supaya mengencourage kita. Next. Ya, ini yang penting hari ini bagi kita. Khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, asli Allah sendiri yang menyampaikan. Yang pertama akan ada tanda-tanda umum, Matius pasal 24, penyesatan, bangsa bangkit melawan bangsa, ada deru perang, ada gempa bumi, ada aniaya, ada murtad, nabi palsu, kesesatan, kedurhakaan. Ini kedurhakaan. Ya, kasih menjadi dingin, Injil diberitakan di seluruh dunia. Next, tanda khusus. Perhatikan pohon ara, perhatikan Israel. Sejarah bangsa dan dunia ini tidak bisa kita pisahkan dari Israel. Perhatikan ya. Alkitab menulis kalau kok ranting pohon ara itu sudah mulai bertunas, itu tanda-tanda. Ya, sudah mendekat ya. Yang super khusus yang ketiga, ini yang penting, ini yang saya mau sampaikan hari ini. Tanda-tanda super khusus. Matius pasal 24, 37, 38. Saya baca ya. Supaya nanti ada ayat yang saudara bawa pulang. Matius pasal 24 bisa dibuka Deborah. Matius 24 Oh, itu bukan ayat 1, ayat 37 ya. 37 sampai 38. Ya, sama-sama yuk kita baca 1 2 ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, ya. Jadi clue-nya ya, satu ayat lagi, Lukas pasal yang ke-17 supaya sama. Lukas pasal yang ke-17. Dep. Ya. Ini ayat ini yang saudara harus bawa pulang. Ayat 26 mulai. Ya. Yuk kita baca yuk sampai ayat yang ke-28 saja ya. 1 2 ya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Lihat ya. Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Next.
Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Jadi cluenya jelas ya. Zaman Nuh dan Lot. Apa yang terjadi? Mereka makan minum, hedonisme. Mereka membeli dan menjual. Ini yang saya katakan hari ini ya. Perdagangan itu luar biasa. Ya. Mereka menanam dan membangun. Apa saja ditanam, apa saja dibangun. Sampai laut pun ditimbun untuk bangun. Gak berhenti. Dan pembangunan sekarang bikin rumah sakit bertingkat itu di China gak usah hitungan bulan Bapak Ibu. Hitungan minggu sudah berdiri. Ya. Bapak Ibu kalau satu tempat gak lewat 1 bulan, tiba-tiba saudara lewat, saudara akan bingung. Loh kok udah ada ini, udah ada ini. Begitu cepatnya. Ya, kegiatan orang di dalam menanam dan membangun. Dan ini tanda-tanda sudah terus digenapi. Next dulu Deborah, slide saya tadi. Ya. Di zaman Nuh dan Lot, apa yang terjadi Pak Ben-Hur? Orang kawin mengawinkan, itu bicara pre-sex. Di zaman Nuh, kejadian pasal 6 nanti saudara buka di rumah. Di zaman Nuh itu anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Ada penyimpangan perilaku seks. Ya, makan minum, kawin mengawinkan, berjual dan membeli, menanam dan membangun. Pesta pora, hedonisme, pre-sex. Pre-sexnya bukan hanya sekedar pre-sex, tapi perilaku menyimpang. Ini yang harus saudara perhatikan. Apakah kita sudah ada di ambang kedatangan Kristus? Karena memang hari ini, next dulu Deborah, next dulu ya. Penyimpangan perilaku terus, ya hari ini 30 negara sudah melegalkan perkawinan sesama jenis. Ya, 30 termasuk yang terakhir ini. Ya, pertama di Asia parlemen Taiwan. Jadi sudah tetangga kita, sudah sampai di Asia Bapak Ibu. Ini yang saya katakan, ini tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus yang khotbah. Matius 24 sama Lukas 17. Menjelang hari Tuhan, keadaan manusia seperti zaman Nuh dan Lot. Saudara tahu Lot, kata Sodom itu. Ya, istilah Sodom itu datang dari Lot. Perilaku seks menyimpang. Kalau ini nanti semua negara sudah memaklumkannya, ya, ini yang paling mengerikan itu berita yang di Tribun tuh. Nyatakan dukungan gay. Paus Fransiskus ditentang para uskup dari berbagai negara. Bapak Ibu bayangkan, kalau uskup pun sudah mau memberi lampu hijau, apa artinya? Artinya Tuhan akan segera datang. Tidak lama lagi Tuhan tidak akan menahan kedatangannya. Karena kalau itu terjadi, Tuhan takut semua anak-anaknya ya akan tergoda untuk masuk dalam dosa dan kejijikan di mata Tuhan ini. Saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu ya. Supaya hari ini saudara, kalau masih ada kesempatan Tuhan belum datang, bertobatlah. Jangan bermain-main dengan kekejian. Jangan menjadi orang durhaka. Jangan orang menjadi orang sadis. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Menjelang hari Tuhan, kedurhakaan. Orang kehilangan kasih. Menjelang hari Tuhan, ya, orang akan berpesta pora hedonisme. Hidup dalam perilaku yang menyimpang. Kawin mengawinkan. Sampai perilaku seks yang menyimpang. Saudara lihat sekeliling kita. Ini bukan di Taiwan. Ini bukan di Belanda. Ini bukan di New York. Di tempat kita juga sudah terjadi. Kemarin di Kelapa Gading ditangkap ada klub gay. Saya tidak tahu, ya. Mungkin juga di Medan sudah menjadi hal yang biasa. Atas nama hak asasi manusia, orang-orang ini sedang mendorong semua pemerintah di bumi ini supaya setuju, bahkan gereja-gereja diminta supaya melegalkan perkawinan sejenis. Apa artinya? Tuhan tidak akan menahan kedatangannya. Hari ini kalau ada kesempatan bagi kita, ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan Yesus mau datang, dari dulu Tuhan Yesus mau datang Pak Ben-Hur. Kalaupun dia belum datang, itu artinya ada kesempatan bagi kita untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Itu artinya ada kesempatan bagi kita hari ini untuk sungguh-sungguh didapati tak bercacat, tak bernoda. Sungguh-sungguh hidup dalam berintegritas. Kalau pengantin laki-laki itu akan datang, pengantin wanitanya, gerejanya mestinya harus bersiap dan berdandan. Be prepared.
Be ready and be wise seperti gadis yang bijaksana itu. Be positive. Tetaplah bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jaga hidupmu, jaga perilakumu. Jaga, jangan sampai kau kedapatan menjadi masuk dalam kelompok orang-orang yang bejat, orang-orang yang sesat, masih menyembah berhala, masih percaya kepada hal-hal di luar Tuhan, dan sampai saudara masuk dalam golongan ya orang-orang yang amoral, yang menyimpang perilaku seksnya. Saya berdoa dari tempat ini, kalau masih ada di tengah-tengah kita yang ada dalam 3 golongan ini, hari ini waktunya datang kepada Tuhan untuk menyesali dosa, berbalik dari jalan-jalanmu yang salah, menjadi pengantin yang bersiap, tidak bercacat celah ketika Tuhan datang, dan kita akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kunci tadi. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ada waktu hari ini kepada kita untuk bertobat, bertobatlah. Jangan anggap sepi pemberitaan end time ini. Dari dulu Tuhan mau datang, tapi Tuhan tidak datang-datang. Itu artinya ada kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Datang berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Persiapkanlah dirimu, Tuhan pasti akan datang. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Sekali lagi katakan Maranatha. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Yes. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. haleluya, Tuhan datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah. Yes, Lord. Dalam kemuliaannya, bersama para utusan sambutlah dia. Raja, segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah dia. Raja, segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, haleluya. Maranatha datanglah. Haleluya. Tuhan pasti tidak menahan kedatangannya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan gerejanya dari keadaan yang kolaps, dari keadaan yang korup, dari kekacauan yang sedang dan akan sedang terjadi. Tuhan datanglah segera, itu menjadi nyanyian, doa dan ungkapan gerejanya. Karena keadaan sudah sedemikian rupa, bahkan bangsa-bangsa, negara-negara, para pemimpin tidak kuat akhirnya memaklumi keadaan-keadaan itu. Bahkan gereja-gereja, Tuhan datanglah segera. Keadaan semakin tidak menentu, keadaan semakin kolaps dan kacau, keadaan semakin tidak menentu. Tuhan datanglah segera. Maranatha, Maranatha menjadi nyanyian dan doa kita. Kalau Tuhan datang,
Pastikan dirimu ada dalam keadaan yang berintegritas. Pastikan dirimu ada dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Pastikan kita semua hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar, tak bercacat dan tak bercela, seperti pengantin yang tampil cantik, atraktif. Pengantin yang berhias dan berdandan, yang didapati oleh kekasihnya. Kekasihnya akan berkata, mari kemari hai pengantinku, di rumah Bapakku banyak tempat. Itulah kerinduan hati gereja. Kita rindu mendengar suara Tuhan yang akan mengundang dan memanggil kita. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tersang, sambutlah Sang Raja. Segala suku dan bahasa yang disembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Haleluya, haleluya, haleluya. Maranatha, Terima kasih buat firman-Mu dan terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Teguhkan firman-Mu di setiap kami. Menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi ingat-ingatan bagi kami bahwa Tuhan segera datang. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani. Bersama seluruh keluarga hamba-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu teguh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bersama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan korban persembahan sekaligus kita menyaksikan warta sepekan. Tuhan memberkati. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Tema kita di bulan ini adalah Integrity in the End Time. Di masa akhir-akhir ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan setia beribadah di GBI My Family, di cabang-cabang yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Adapun juga ibadah kita dilakukan secara online maupun onsite, dan pastinya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah raya di GBI Palladium pada hari Minggu 21 November 2021 akan dilayani oleh PDP Rosida Rimbun MTH pada pukul 9 WIB dan Pendeta Esther Simamora MTH pada pukul 11 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah ini baik secara onsite maupun online. Ibadah Impact Service pada hari Minggu 21 November 2021 akan dilayani oleh Daud Satria Perdana dan PDP Erik Sarifan pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum muda, keluarga muda, dan yang masih berjiwa muda untuk dapat mengikuti ibadah di tempat ini. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat ibadah kami yang sungguh Tuhan Yesus Kau hadir untuk menjamah kami. Dengan firman kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus di masa-masa akhir ini, biarlah hati kami teguh berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Ben-Hur, tambah-tambahkan hikmat, marifat yang daripada-Mu bagi hamba-Mu ini. Berkati Ibu Mila, berkati Tuhan kelima anak mereka Bapa. Kami serahkan juga Tuhan Yesus, apapun pekerjaan usaha hamba-Mu Tuhan yang menolong, memberkati Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat gembala sidang kami Pastor Luki Minhajis yang saat ini juga Tuhan melayani Bapa. Memberkati Ibu Ros juga Tuhan yang dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini dimanapun saat ini berada. Berkati juga gembala pembina kami Tuhan, Pastor Niko dan seluruh deputinya. Kiranya Engkau Tuhan terus tuntun hamba-Mu ini Bapa, atas Tuhan Yesus visi atas gereja-Mu, membawa terus GBI Bapa Gatot Subroto naik dan terus naik Tuhan.
Terima kasih Bapa, buat seluruh umat-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk setiap taburan Bapa yang sudah diberikan oleh hamba-hamba-Mu. Baik persembahan Tuhan, baik perpuluhan, baik persembahan khusus Tuhan Yesus, kami percaya tiada taburan yang sia-sia Tuhan. Engkau yang akan melipat gandakan Bapa. Engkau akan memberkati 30, 60, 100 sekali-kali ganda Tuhan. Turun atas seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih apapun usaha pekerjaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Baik anak-anak Tuhan dalam pendidikan Tuhan memberkati. Agar kemenangan, keberhasilan boleh menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk Indonesia. Indonesia Tuhan yang semakin pulih, kami bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menuntun bangsa kami ini, membawa bangsa kami ini Tuhan Yesus untuk menjadi bangsa yang berkemenangan. Berkati Presiden kami, berkati Tuhan Yesus para yudikatif, legislatif, eksekutif Tuhan, untuk boleh memimpin negara kami dengan baik dan benar. Bahkan kota Medan aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat kami juga kami mengangkat tangan kami untuk memberkati kota kudus-Mu. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Kiranya damai sejahtera sentosa ada di lingkungan tembok dan di puri-Mu. Biarlah orang yang mencintai mengasihi-Mu mendapatkan sejahtera sentosa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akan pulang dari tempat ini, kiranya dalam perlindungan kami Bapa menimbakan kami dengan selamat, dan kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan dan Raja kita. Dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati hidup kita. Mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.